dipersembahkan oleh Ya, masih dalam rangkaian Connect 60, pemirsa, pemilihan serentak 2020 akan digelar pada 9 Desember mendatang. Meski digelar di tengah pandemi, banyak pihak berharap pemilihan serentak 2020 mendatang bisa memunculkan sosok-sosok pemimpin daerah yang berkualitas. Tentu, partisipasi masyarakat diperlukan karena mereka lah nanti yang akan menjadi penentu di pemilihan serentak 2020. Apa kemudian yang harus dilakukan pemerintah dan juga penyelenggara pemilu untuk memastikan agar pemilihan serentak mendatang bisa menghasilkan sosok-sosok pemimpin yang berkualitas? Nah, kita akan membahasnya bersama Profesor Henry Subiakto selaku staf khusus Menteri Kominfo Bidang Hukum dan Komisioner KPU Bapak I. Dewa Kade Wiyarsa Rakasandi. Selamat malam Prof. Henry, Pak Dewa. Selamat malam, Mas. Iya, ini. Selamat malam. Oke, Pak Dewa di Bali ya Pak, di Denpasar ya. Sementara Prof. Henry bergabung bersama kita langsung di rumahnya. Kita langsung bahas ini. Kita selalu diingatkan 9 Desember 2020 kalau kita lihat kalender. Lagi-lagi udah di bawah 20 hari, 19 hari lagi. Tema kita hari ini adalah memilih pemimpin yang berkualitas. Nah, di tengah kampanye yang penuh dengan keterbatasan karena sedang masa pandemi, saya ke Pak Prof. Henry dulu begitu. Apakah kemudian masyarakat selaku pemilih itu sudah bisa menyerap visi dan misi dari para calon pemimpin yang akan mereka pilih nanti? Ya, memang yang diharapkan oleh pemerintah itu dengan berbagai program yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah salah satunya adalah melakukan voters education, pendidikan kepada pemilih. Untuk apa? Supaya pemilih itu menjadi pemilih yang lebih aktif dibandingkan dengan yang dulu-dulu. Maksudnya aktif itu apa? Artinya aktif itu ya ketika mereka akan memilih seorang pemimpin di wilayahnya atau di daerahnya, mereka bersedia untuk mencari tahu siapa sih sebenarnya calon-calon pemilih ini. Bukan hanya sekedar mereka mengenal dari baliho-baliho yang ada di sekitar mereka atau mengenal dari ya kampanye selama ini. Tapi kalau bisa mereka ini, publik ini didorong, itu yang namanya voters education, untuk lebih tahu sosok dari calon-calon pemilih ini. Kalau kami selalu mengingatkan masyarakat supaya misalnya kalau searching kalau yang sudah biasa menggunakan online, searching di Google, siapa ini Pak Dewa, misalnya kalau Pak Dewa itu calon gitu ya, siapa ini Pak Dewa, atau siapa ini Pak Henry, atau siapa ini ini pasangan nomor 1, nomor 2. Dilihat sosoknya, dilihat bagaimana tabiatnya ketika mereka ada di media sosial, berita-berita yang pernah dia lakukan, reputasinya, termasuk yang terkait dengan kalau sudah punya media sosial ya, para pelaku itu atau calon-calon pemilih itu dilihat bagaimana tindakan-tindakan mereka, ucapan-ucapan mereka. Nah, yang tidak kalah penting adalah tentu untuk memahami apa yang ditawarkan, program yang ditawarkan dan juga visi misi dari para calon yang tadi yang mengikuti pilkada di daerahnya masing-masing, begitu Mas. Nah, kalau Pak Dewa sendiri nih, sejauh pengamatan Anda, apalagi Anda sudah sering berkeliling begitu ya, simulasi mungkin ke berbagai daerah, apakah kemudian masyarakat Indonesia, para calon pemilih ini, sudah ikutan aktif gitu dalam mencari, melihat rekam jejak dari para calon yang akan bertarung di pemilihan serentak begitu. Jadi jangan hanya menerima informasi saja, mereka sendiri yang secara aktif mencari siapa ini yang akan mereka pilih nanti. Ya, baik, terima kasih ya Mas Dodi. Jadi Prof. Henry yang kami hormati, demikian juga pemirsa. Jadi pada prinsipnya memang kami KPU ya telah melakukan sejumlah agenda ya atau program sosialisasi pendidikan pemilih ya, termasuk juga memfasilitasi ya penyelenggaraan kampanye, di mana masa kampanye telah berlangsung ya, dan tinggal beberapa hari lagi, di mana mulai tanggal 22 November nanti ya sampai tanggal kemudian 5 ya Desember nanti itu adalah kemudian masa kampanye di media cetak elektronik ya. Demikian juga iklan kampanye di media sosial dan media dalam jaringan itu menurut ketentuan sudah dimungkinkan. Jadi selama 14 hari sebelum dimulainya masa tenang ya. Nah, seperti itu ya. Jadi dengan
ketentuan yang kemudian diatur ya, dan upaya-upaya dari KPU dari sisi sosialisasi, kemudian dari sisi peserta adalah kampanye. Tentu kami berharap agar masyarakat pemilih ya yang akan menggunakan hak pilihnya itu telah mendapatkan informasi yang cukup ya tentang visi misi program, termasuk juga tentang figur-figur yang menjadi kepala daerah di masing-masing daerah yang menyelenggarakan pilkada. Jadi harapan kami seperti itu, sehingga pada saat hari H pemungutan dan penghitungan suara ya 9 Desember nanti mereka telah siap ya untuk menggunakan hak pilihnya, tidak kemudian lama-lama di TPS ya, karena ini situasi pilkada di masa pandemi. Harapan kami seperti itu. Iya, jadi memang sudah punya pilihan begitu ya. Kita harapkan sebetulnya tidak lagi terdistorsi dengan informasi-informasi yang tidak benar. Karena Prof. Henry, ini seperti yang saya bicarakan kemarin dengan Pak Abhan dari Bawaslu, itu ada pengumuman mereka menemukan adanya 38 isu hoax terkait dengan pilkada. Memang mayoritas adalah tentang pilkada katanya batal, pilkada katanya ditunda dan sebagainya. Tapi isu-isu hoax ini masih beredar begitu. Nah, bagaimana kemudian dari Kominfo mengcounter pesan-pesan tidak benar seperti ini dan mereduksi supaya penyebaran pesan-pesan tidak benar seperti ini bisa berkurang di masyarakat jelang pemilihan serentak? Betul, betul. Memang hoax ini merupakan musuh kita bersama ya, karena bukan hanya yang diserang itu bukan hanya calon, bukan hanya KPU, kadang-kadang KPU-nya juga, tapi kadang-kadang adalah tadi ya agenda-agenda seakan-akan tidak ada dan sebagainya. Nah, Kominfo selama ini memantaunya dengan kita memiliki yang namanya mesin crawling yang ada di Kementerian Kominfo, dan itu selain untuk kemudian kalau untuk situs-situs kita blok ya, kalau situsnya kita blok, tapi yang biasa yang beredar itu seringkali ada di WhatsApp group. Nah, kalau yang beredar di WhatsApp group, otomatis kami akan berkoordinasi dengan teman-teman, apakah itu teman-teman Bawaslu atau juga teman-teman KPU, itu kita stempel bahwa ini hoax, kalau itu betul-betul hoax. Karena kadang-kadang memang ya itu tadi, seringkali kalau dia ada di WhatsApp itu tidak bisa kita blokir. Bisanya adalah kita stempel, karena dia beredar ya, dia beredar di komunikasi private itu ya, dan dia tidak lagi ada di satu sumber, tapi dia udah menyebar kemana-mana. Nah, dengan menyebar itu kita harus juga sebarkan bahwa itu hoax, itu hoax, itu aja yang kita lakukan. Nah, ini memang kita membutuhkan semua pihak, termasuk media seperti Berita Satu dan juga semua pihak yang bisa memberikan fact checking, mengecek faktanya dan memberikan klarifikasi kepada masyarakat. Karena kalau kita lihat kan sebetulnya agak berdampak cukup parah apabila begitu ya, karena memang ada banyak sekali yang beredar itu. Salah satunya yang kemarin saya sempat diskusikan dengan Pak Abhan dari Bawaslu adalah bahwa pilkadanya nggak jadi karena ada pandemi dan kemudian pilkadanya ditunda dan sebagainya. Nah, apakah kemudian dari KPU Pak Dewa itu mengkhawatirkan juga bahwa isu-isu semacam ini bisa menurunkan partisipasi masyarakat untuk ikut pemilihan serentak begitu? Mereka jadi khawatir untuk bisa datang ke TPU. Baik ya, jadi kami ya tentu sebagaimana disampaikan oleh Prof. Hendy tadi ya, perlu saya sampaikan telah melakukan juga upaya-upaya ya, karena kami ada satu forum komunikasi antara KPU, Bawaslu dan Kominfo ya. Jadi setiap hari kami berterima kasih telah diinformasikan misalnya perkembangan berita di media ya, analisisnya, termasuk juga isu-isu hoax yang beredar ya. Nah, kemudian tentu sesuai dengan mekanisme yang ada ya, jika kemudian diduga ada unsur-unsur yang melanggar ya ketentuan di dalam pemanfaatan media sosial, baik yang didaftarkan di KPU ya maupun yang ada di masyarakat umum, tentu nanti sepanjang terkait dengan tahapan pilkada, Bawaslu akan menindaklanjutinya, kemudian merekomendasikannya. Itu dari aspek koordinasi dan pengawasan. Jadi setiap hari ya, jadi kami diinfo, kami berterima kasih atas koordinasinya. Kemudian yang kedua ya, kami KPU kemarin ya baru saja menyelesaikan rapat koordinasi dan evaluasi terkait dengan sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat
dengan melibatkan seluruh KPU provinsi dan kabupaten kota yang menyelenggarakan pilkada. Jadi rapat koordinasi kami lakukan secara online ya. Nah, kami telah menginventarisir ya program-program yang telah dilakukan di daerah, termasuk kendala-kendala dan juga apa yang bisa dioptimalkan di tahapan yang masih terselenggara ya, di sisa waktu yang masih terselenggara. Tentu salah satunya adalah bagaimana menyikapi ya informasi-informasi yang memang tidak sesuai dengan faktanya, termasuk hoax itu tadi. Nah, maka salah satu upaya kami tentu mengefektifkan ya jajaran penyelenggara, termasuk sampai tingkat ad hoc ya, karena sebentar lagi para petugas KPPS ini akan melaksanakan tugasnya. Jadi setelah dibentuk akan mulai melaksanakan tugasnya. Nah, selain di tingkat jajaran penyelenggara yang kami supervisi ya untuk juga melakukan fungsi-fungsi sosialisasi kepada masyarakat, tentu harapan besar kami juga adalah kepada media ya, kepada pemerintah juga yang telah melakukan upaya-upaya ke arah itu, dan yang tidak kalah pentingnya adalah segenap elemen masyarakat, karena ini adalah satu kebutuhan kita bersama ya, agar pilkada ini ya kemudian tidak kemudian banyak ya didominasi oleh berita-berita yang tidak jelas, yang tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan, baik dari aspek aturan maupun peristiwa yang terjadi di lapangan itu sendiri. Oke, Pak Dewa, Prof. Henry, saya masih banyak pertanyaan untuk Bapak berdua, tapi kita akan lanjutkan dialog di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Connect 360.